Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya melihat wajah yang bersuka cita pagi hari ini. Kita percaya bahwa tahun ini adalah tahun penuaian jiwa yang terbesar. Amin. Revival pasti terjadi di Harapan Indah, di Miracle Service Harapan Indah. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Kami terlalu percaya Bapak bahwa revival akan terjadi dari tempat ini. Penuaian jiwa yang terbesar akan terjadi di tempat ini. Inikan kami Tuhan. Kami percaya setiap bangku-bangku yang ada dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Pagi ini kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau sama-sama menyenangkan Tuhan. Tidak ada yang ingin kami tinggikan selain Engkau Tuhan. Biar Engkau bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Dan nama Yesus saja yang besar. Kami semakin berkurang dan Engkau yang semakin bertambah ya Bapa. Sempurnakan ibadah kami di hadapan Engkau Tuhan. Biar setiap kami yang datang ketemu sama Tuhan Yesus. Ini saja rindu kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan pesan VOP. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai siapa itu pemenang. Seringkali kita dengan cepat menilai keadaan luar seorang atau apa yang terlihat, lalu membuat kesimpulan. Apakah orang tersebut berhasil atau tidak berhasil? Misalnya ada orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan, kesehatan, dan juga masalah-masalah yang lain, kita akan cenderung menyebutnya orang itu sedang mengalami kekalahan. Seorang yang kalah. Sedangkan sebaliknya, orang yang sedang berjaya, penuh berkat, kesehatan yang baik, keuangan yang melimpah, kita akan menyebutnya mereka sedang mengalami kemenangan. Seorang pemenang. Tapi pertama-tama, mari kita melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 disebutkan, tetapi syukur bagi Allah, yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kita melihat dari ayat tersebut bahwa Kristus adalah sang pemenang. Jalan yang dilaluinya adalah jalan kemenangan. Bagaimana Kristus dapat menjadi sang pemenang? Apakah dalam pelayanannya, dari lahir sampai mati di kayu salib, Kristus tidak pernah mengalami kesusahan, masa-masa yang buruk, ataupun pencobaan? Kita tahu bahwa Alkitab menyatakan bahwa semuanya itu pernah terjadi. Bahkan yang namanya pengkhianatan dari orang-orang yang terdekat pun dialami oleh Kristus. Namun, apakah pengalaman buruk itu membuat Kristus mengalami kekalahan? Jawabannya adalah tidak. Kristus tidak pernah mengalami kekalahan sekalipun dalam berbagai pencobaan, tekanan, kesalahpahaman, dan penolakan dari banyak orang. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena dalam pelayanannya, Tuhan Yesus selalu mengikuti apa yang menjadi perintah Bapa. Yohanes 12 ayat 49 menyatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kita mendapati dari firman bahwa dengan melakukan segala sesuatu yang diarahkan oleh Bapa, maka Kristus selalu mendapatkan kemenangan. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa Kristus yang selalu menang pada akhirnya terlihat menderita dan kalah pada waktu disalib? Yesus terlihat tidak berdaya. Bahkan ahli-ahli Taurat mengejek Yesus karena hal itu. Juga seorang penjahat yang ada di samping Yesus waktu disalib. Namun firman menyatakan bahwa salib dan kematian Yesus bukanlah kekalahan sama sekali. Bahkan itu adalah sebuah kemenangan besar. Puncak kemenangan Yesus. Orang-orang melihatnya sebagai kekalahan karena memiliki paradigma yang keliru. Lalu, siapa pemenang itu? Pemenang adalah orang yang setia berada di dalam Kristus. Orang-orang percaya perlu mengerti bahwa yang paling penting adalah keselamatan dan setia di dalam Kristus. Namun perlu juga diingat bahwa iblis tetap bekerja dengan tipu muslihat supaya orang-orang percaya memperoleh kesuksesan dengan cara-cara di luar Kristus. Dengan tipu muslihat ini, orang bisa tanpa sadar semakin menjauh dari Kristus, menempuh jalan yang berbeda dengan Kristus, dan akhirnya terhilang. Ironisnya, dengan semua kesuksesan yang dimiliki, rasa membutuhkan Tuhan pun akhirnya tidak ada lagi. Iblis berusaha menanamkan bahwa kesuksesan dan kekayaan material adalah yang terpenting. Dan itu menipu banyak orang. Ingat, Yesus adalah pemenang. Maka orang-orang yang ingin menjadi pemenang
harus ada dan setia di dalam Tuhan Yesus. Pemenang adalah orang yang hidup dalam tuntunan firman dan Roh Kudus. Sebagaimana Kristus berjalan dalam tuntunan Bapa, kita yang rindu menjadi pemenang pun harus menjalani kehidupan yang sama. Bagaimana Bapa menuntun Yesus? Melalui firman yang disampaikan oleh Roh Kudus. Yesus dibaptis Roh Kudus di Sungai Yordan dan kemudian dipimpin oleh Roh Kudus dalam segala pelayanannya. Kita sangat membutuhkan tuntunan firman dan Roh Kudus agar dapat mengalami kemenangan. Orang yang berjalan dalam firman dan Roh Kudus pada hakikatnya adalah orang yang berjalan dalam jalan salib. Orang tersebut mengalami kematian daging dan manusia rohnya semakin hari semakin kuat. Pemenang adalah orang yang menyebarkan pengenalan Kristus. Murid-murid Kristus diperintahkan untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus kepada semua orang. Inilah tanggung jawab kita yang sesungguhnya. Mungkin kita tidak mau melakukan hal itu, merepotkan dan tidak nyaman. Namun kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita begitu besar dan itu tersedia juga bagi banyak orang. Paradigma kita harus berubah. Tuhan memberikan kemenangan agar kita menyampaikan hal itu kepada orang lain dan mereka mendapatkan kemenangan yang sama di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana jika kita tidak melakukannya? Itu berarti kita belum hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna mengenai kemenangan. Kita seperti anak-anak yang hanya menginginkan berkat tanpa mau memikul tanggung jawab yang seharusnya. Dalam menjalani kehidupan kita mengalami banyak kesulitan. Tetapi orang yang hidup dalam Kristus pasti mendapatkan kemenangan. Tuhan mengizinkan kesulitan untuk membuat kita semakin dewasa dan supaya kita bisa membawa pesan kemenangan itu kepada orang banyak. Karena itu, saudara, mari kita bangkit dan jadilah pemenang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin, haleluya. Berapa banyak yang mau jadi pemenang dan bangkit untuk Kristus. Amin, haleluya. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu Saudara kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Tetap berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita mau sembah dan puji Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan revival terjadi di Miracle Service Harapan Indah. Sebab nama Tuhan yang benar menjadi kekuatan dalam hidup kami. Namanya Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa di dalam nama Yesus, nama yang memberi kekuatan dan kemenangan.
sebab Dia menjadi kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau beserta. Yesus, jaminan hidupku. Katakan kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertamu. Yesus, jaminan hidupku. Sungguh hanya Yesus yang menjadi jaminan dalam hidup kami. Berjalan bersamamu, katakan, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Engkau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Engkau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, aku tahu kau besertamu. Jaminan hidupku. Bapak Ibu Saudara saja katakan, kekuatanku, kasih Bapak Ibu Saudara saja yang akan pujian ini dengan iman katakan, Engkau panji keselamatan hidup kami Tuhan, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sekali lagi katakan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, Yesus, jaminan hidupku. Katakan Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Kau Yesus yang menjadi jaminan dalam hidup kami. Apapun musim hidup kami, Engkau setia adanya ya Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh hidup bersama dengan Engkau dan mendapatkan kemenangan itu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak pernah akan hidupku. Ku kagumi cara
titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang
penuh kuasa itu selalu menopang dan menuntun. Percaya bahwa ada kemenangan di dalam Engkau, sebab Engkau Allah yang satu-satunya kami andalkan dalam hidup kami, Bapa.
dalam hidup kami. Hanya Yesus saja, hanya Yesus saja. Mari Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang lain yang kami inginkan dalam hidup ini, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus.
Holy
silakan duduk. Yang mau tetap berdiri, berdiri. Saya tahu Roh Kudus ada di sini dengan kuat. Terima kasih. Haleluya, jamaah Tuhan. Jamaah setiap kami, biar semua kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Tidak ada yang Kau lewatkan. Waktu kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau, keadaan kami akan berubah. Hidup kami itu berubah. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya,
Haleluya, kami sangat menikmati Engkau pagi ini Tuhan. Kami merasakan Engkau dekat dengan kami. Kami merasakan jamahan-Mu yang indah. Engkau menyegarkan jiwa kami. Engkau menggantikan setiap ratap kami menjadi tari-tarian di hadapan-Mu. Oh Tuhan, itu indah, itu luar biasa. Teruslah Engkau berkarya Tuhan. Teruslah Engkau Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Jangan berhenti. I want more. I need more. Haleluya. Oh Roh Kudus. Haleluya. 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 Yang sakit Engkau sembuhkan. Engkau berikan pemulihan-pemulihan buat anak-anak-Mu. Hubungan-hubungan Kau pulihkan. Yang menghadapi pintu tertutup, jalan buntu, Tuhan bukakan. Kibaki kami karataka sanderataka. Kira para pasande. Kami mau duduk diam di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu di akhir zaman ini. Karena kami tahu hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Terima kasih. Terima kasih. Biar kami seperti Maria suka duduk diam di kaki-Mu, mendengarkan Engkau berbicara. Apa yang menjadi isi hati-Mu buat kami anak-anak-Mu, sampaikan Tuhan. Sampaikan dengan cara-Mu ya Tuhan, sebab Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita ada di dalam hadirat Allah. Amin. Kita ada di dalam hadirat Allah. Amin. Ya. Tuhan ada di sini. Bapa di sini, ya. Haleluya. Terima kasih untuk tim praise and worship yang Tuhan pakai sehingga kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mohon maaf, ini suara saya masih tetap merdu sampai hari ini. Belum pulih, tapi Tuhan baik ya. Teman-teman semua, hari-hari ini Roh Kudus sedang bekerja dengan luar biasa ya. Ayo kita semua anak-anak Tuhan di sini, gereja Tuhan di sini, jangan sampai kita nggak ngerti akan hal ini. Amin. Ya. Hari-hari ini terjadi lawatan Allah di Asbury University ya, itu di Wilmore, Kentucky, bukan Kentucky Fried Chicken ya, Kentucky, Amerika ya. Terjadi lawatan Allah. Itu dimulai dari anak-anak muda mahasiswa di situ bersekutu seperti biasa ya. Tanggal 8 Februari yang lalu di chapel mereka ya. Nah, tapi tiba-tiba Roh Kudus melawat dan hadirat Allah begitu kuat di tengah-tengah mereka dan ibadah itu nggak bisa dihentikan sampai sekarang. Semua orang berbondong-bondong ke sana ya. Semua orang rindu lawatan Allah di sana. Jadi chapel itu berkapasitas kurang lebih 2.000 orang. Sekarang di sana itu ya winter ya, di musim dingin, tapi itu tidak menghalangi orang datang ya. Kami mendengar kesaksian dari Pastor Benny dan Pastor Lia, Miracle Service yang di Philadelphia. Mereka driving tuh dari Philadelphia sampai Kentucky itu kurang lebih 11,5 jam. Kira-kira sini Surabaya ya Pak Robi ya. Nah saya bilang oh itu sama Trans Jawa deh, saya bilang begitu ke teman-teman itu. Dan tapi mereka bilang gini, tapi tahu nggak
kita menghadapi badai salju, kita menghadapi hujan deras, dan maksudnya itu benar-benar dingin sekali ya. Tapi sampai di sana sangat mengejutkan. Orang yang antri masuk ke chapel itu ribuan. Panjangnya itu lebih dari 500 meter, lebih hampir 1 kilo. Dan mereka itu menunggu di situ bisa 4-5 jam untuk bisa masuk ke chapel itu karena bergiliran gak muat. Bahkan kalau teman-teman boleh googling di YouTube itu, yang menunggu itu anak-anak muda itu mereka nyanyi-nyanyi muji Tuhan, padahal itu sangat dingin. Ya makanya mereka pakai baju tebel-tebel gitu ya, seperti itu. Sangat dingin tapi hatinya haus. Dan Pastor Benny bilang, Pastor Lia bilang, waktu mereka berhasil masuk di dalam, ya itu kan bergiliran secara teratur, nggak sampai terjadi kerusuhan enggak, ya semua tertib ya. Itu sampai di dalam itu mereka menyembah Tuhan tuh kurang lebih 5 jam. Itu seperti setengah jam katanya seperti itu. Enggak ada orang yang datang di situ dan berdoa, Tuhan berkati aku minta ini, enggak ada. Loh, kok enggak ada? Mereka hanya ketemu Tuhan, menyembah Tuhan, menyanyi, menyembah, memuja Tuhan, memuji Tuhan, mengatakan kata-kata sanjungan kepada Allah kita, dan mujizat-mujizat terjadi. Yang menyampaikan renungan firman Tuhan bukan pendeta-pendeta terkenal, bukan. Yang digerakkan Roh Kudus hari itu sharing dan mereka diberkati. Teman-teman, itu luar biasa, gak bisa dihentikan lawatan Allah. Saya percaya setiap kita berdoa di EPT, lawat Amerika Tuhan, lawat Amerika bagian dari jawaban doa. Dan sebenarnya Pastor Cindy Jacob tahun 2019 juga sudah menubuatkan bahwa di Kentucky akan di college, di kampus-kampus akan muncul lawatan Allah seperti ini yang dimotori anak-anak muda. Halo Maikom, rindukan itu ya. Rindukan itu bukan kebetulan nanti Maikom Celebration yang menyampaikan firman Tuhan itu worshiper. Ayo kita sama-sama ajak menyembah Tuhan sungguh-sungguh ya, tapi tetap dipersiapkan tim worship leadernya di sini ya, anak Kak Seril ya, tetap seperti itu. Jadi ayo kita sungguh-sungguh haus hari-hari ini akan Tuhan. Masalahku bagaimana? Sudah ketemu Tuhan dulu dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bilang dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Senangkan Dia, puji Dia, nikmati Dia. Yang lainnya nanti Tuhan sendiri akan tambah-tambahkan. Saudara, itu kan di Amerika Kak Marta, itu kan di Amerika Bu Marta. Teman-teman semua, Miracle Service di Sorong ya, itu gembalanya seorang polisi, makanya jangan a priori dengan semua polisi ya, nggak semua begitu ya. Pastor Harry namanya, masih aktif, tapi beliau mengasihi Tuhan luar biasa. Hatinya untuk jiwa-jiwa itu luar biasa. Pastor Harry ini menggembalakan di Sorong, Miracle Service Sorong. Teman-teman tahu beberapa waktu yang lalu waktu ulang tahun Miracle Service Sorong, Pak Tim dan Bu Indri ke sana bukan karena Pak Tim dan Bu Indri ya, tapi hati yang haus akan Tuhan. Roh Kudus melawat dan Pastor Harry bilang sekarang setiap hari, bukan hanya hari Minggu ya, setiap hari mereka tuh berdoa 3 kali sehari, mungkin pagi, siang, sore gitu ya. Dan itu jiwa-jiwa nggak tahu datang dari mana tiap hari sampai sekarang. Bahkan sampai bilang gini, Pastor Harry yang kerja-kerja nggak bisa ikut, harus dibuka keempat kalinya yang malam gitu ya. Dan itu pun ada orang yang seharian di situ nangis di kaki Tuhan. Ini musimnya. Kalau kita masih ngomongin gosip sana, gosip ini, ketinggalan. Ayo katakan bersama saya, ketinggalan. Ketinggalan. Kita harus mengikuti dan mengerti kegerakan Roh Kudus di akhir zaman ini. Dan Pastor Harry bilang segera ibadah yang doa yang keempat akan dimulai gitu. Jadi setiap hari loh itu ya. Saya tahu
benih kita di sini sudah ada. WBI tiba-tiba suka berdoa ya, ini benih teman-temannya. Next time kita mesti onsite Kak Fani. Dan kalau Nusantara ada doa itu ya, doa estafet Nusantara, kita ambil bagian yuk ya, kita ambil bagian semua. Dorama ambil bagian. Dorama itu bukan kebetulan, enggak tahu caranya Tuhan ya. Kebanyakan bapak-bapak. Jadi WBI punya doa sendiri juga. Nanti WBI juga akan atur. Dorama juga akan atur terlibat di doa keliling estafet Nusantara ya. Karena itu semua dari CDN, dari My Home dan gereja kita Gatot Subroto terlibat di situ. Nanti jadwal kita akan terima dari Kak Susi. Nah, kita terapkan ya. Nah, kita lakukan bersama-sama. Siapa yang haus akan Tuhan di sini? Amin ya. Rise up and victorious. Di tengah situasi yang hari-hari ini begini, kita perlu bangkit dan menjadi pemenang. Itu bukan mudah tanpa kuasa Roh Kudus. Gak gampang tanpa kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu ayo semua kita rindu ya. Rindu banget sama Roh Kudus ya. Nah, kita masih di sini, ayo katakan bersama saya, tahun 2023 tahun rise up and be victorious ya. Bangkit dan jadi pemenang ya. Siapa yang mau bangkit dan jadi pemenang? Ini harus tetap kita ingat. Jangan sampai kita terbawa news, berita-berita tahun 2023 tambah payah, kitanya nggak mau bangkit dan tidak menjadi pemenang. Tuhan katakan kita harus bangkit dan jadi pemenang ya. Hari ini kita belajar dari Yusuf. Saya akan sangat menyesuaikan waktu ya untuk share firman-Nya dan kita ikuti bagaimana Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Efesus 5 ayat 14. Ayo kita baca sama-sama. 1 2 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Gak mungkin orang yang dilawat Roh Kudus mati rohaninya. Oleh karena itu kita serukan, bangun, Roh Kudus melawat kita. Yuk kita lihat selanjutnya ayat emasnya 2 Korintus 2 ayat 14, sama-sama baca. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Bulan lalu ya, dari Januari saya sudah sampaikan apa itu bangun, kemudian apa itu menang ya, itu sudah, dan bagaimana caranya kita sudah belajar. Nah sekarang selanjutnya kita akan belajar dari Yusuf. Nah, kita lihat ya di sini kita belajar dari Yusuf. Lihat fakta-fakta tentang Yusuf dulu. 1, Yusuf itu pernah dimasukkan ke sumur. Saya mau tanya, ada nggak di sini yang pernah dimasukkan ke sumur? Nggak ada kan ya. Kami tinggal di kampung dulu ya. Tinggal di kampung tuh sumurnya itu lebar. Sampai sekarang masih itu sumbernya nggak pernah kering, bagus sampai sekarang masih seperti itu. Ada PDAM tapi justru nggak bagus airnya, kuning gitu ya. Tapi ini sumber bagus banget gitu ya. Kita semua pakai itu. Airnya bisa langsung direbus karena di kampung. Secara berkala kakek saya manggil orang untuk nguras, membersihkan sumur itu. Nah waktu itu diturunkan tangga dan sebagainya. Ya tentulah cucu-cucu kakek saya yang cowok-cowok itu kepingin pada masuk ke sumur itu karena lihat tangganya itu. Tapi biasanya diusirin semua, bahaya ntar kecebur gitu ya, semua begitu. Itu baru seperti itu aja orang udah bilang bahaya. Yusuf ini ayo kita baca di Kejadian 37 ayat 23 24. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Memang kosong nggak berair, tapi emangnya enak dimasukkan di sumur? Ya, apalagi yang masukkan tuh saudara sendiri. Sakitnya tuh di sini, gitu loh ya. Kakak-kakaknya sendiri yang memasukkan. Bajunya yang indah dari papanya dilepas dan dimasukkan di situ. Tidak hanya menghadapi penderitaan fisik, tapi juga jiwanya.
Dia merasa tertolak, sakit hati, kakak-kakakku benci. Kalau dia mau ikuti itu, Yusuf ini seperti itu. Tapi kita mau belajar. Dalam situasi seperti itu, Yusuf kenapa bisa rise up? Dia bisa bangkit dan dia bisa jadi pemenang. Ya. Jadi jangan terpancang, wah gue disakitin, gue dikecewakan, pengkhianat dia nusuk dari belakang. Yusuf ini alami lebih dari itu, tapi dia bisa rise up. Nah, kita lihat selanjutnya fakta tentang Yusuf. Baca bersama-sama saya, judulnya dijual sebagai budak. Saya mau tanya, ada nggak di sini yang dijual sebagai budak? Halo, nggak ada kan? Oh, berarti ini payah banget ini Yusuf ini ya penderitaannya. Kejadian 37 ayat 28. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail. Itu dengan harga 20 shikal perak. Yang jual siapa? Kakak-kakaknya, lagi-lagi kakak-kakaknya. Orang yang dia anggap mengasihi dia. Orang yang dia anggap pelindungnya dia. Ya, tapi justru menjual jadi budak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ya. Musim bisa berganti. Ya. Musim bisa berganti. Orang di mana kita merasa, oh dia loh yang perhatikan gue, oh dia loh yang sport gini-gini. Tiba-tiba bisa seperti ini. Ya. Justru mengkhianati dan menjual Yusuf menjadi budak. Nah sekarang fakta ketiga. Yusuf ini apa? Ayo baca bersama saya 1, 2, 3. Difitnah istri Potifar. Difitnah itu enak atau enggak enak? Enggak enak dong. Enggak ngelakuin apa-apa, difitnah ngelakuin. Itu jahat banget. Bahkan pepatah bahasa Indonesia mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Waduh, seperti itu. Yusuf alami loh, Kejadian 37, 14, 15, 17. Ia memanggil pelayan-pelayannya dan berkata, istri Potifar ini ya, coba lihat nih, orang Ibrani di sini maksudnya Yusuf, yang dibawa suami saya ke rumah ini menghina kita. Mereka kan orang Mesir. Nah, dia masuk ke dalam kamar saya dan mau memperkosa saya, tetapi saya berteriak keras-keras. Bayangkan difitnah sampai sejahat itu. Saudara pernah difitnah? Halo? Pernah difitnah enggak? Mau difitnah? Kayaknya kagak ada yang mau ya. Ya. Iya, difitnah itu enggak enak. Saya dan suami beberapa kali mengalami sangat tidak enak. Difitnah itu sangat tidak enak. Tapi kita lihat bagaimana Yusuf dalam posisi seperti itu, dia masih bisa rise up and be victorious ya. Ayo kita lihat Kejadian 37 ini. Waktu mendengar teriakan saya, istri Potifar maksudnya, Yusuf lari keluar dan jubahnya tertinggal. Sekembalinya suaminya, ia segera menuturkan cerita itu kepadanya. Katanya, orang Ibrani Yusuf yang kau bawa kemari itu masuk ke dalam kamar untuk menghina saya. Katanya seperti itu. Itu pula yang diceritakan ke istri Potifar kepada suaminya Potifar. Potifar seorang pejabat tinggi di Mesir waktu itu. Suami mana yang gak panas diceritain kayak begitu? Halo? Ya pasti panas banget dong. Ini pegawai tambah lama kok tambah ngelunjak gitu ya. Menghina seperti itu ya, seperti itu. Walaupun kalau menurut satu pandangan psikologis ya, pemerkosaan itu tidak mungkin terjadi pada yang posisi lemah terhadap yang posisi yang kuat. Secara psikologis nggak mungkin. Jadi ini sudah nggak mungkin gitu ya. Menurut teori sudah gugur seperti itu. Itu pasti terjadi dari yang posisi kuat terhadap posisi yang lemah. Kalau pegawai aja, terus ini bosnya, kira-kira kuatan mana? Kuatan bosnya dong. Jadi itu impossible. Ya. Nah selanjutnya, fakta berikutnya dialami Yusuf. Yuk kita baca sama-sama. Apa dia? Dimasukkan dalam penjara. Ya. Udah difitnah,
Kalau secara rohani kita bilang bener loh dia melakukan kebenaran tapi malah masuk penjara. Ini faktanya Yusuf begitu. Kejadian 39:20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya, tangkap oleh Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Yusuf bukan seorang pria yang sudah mapan, bukan. Dia masih remaja waktu itu. Menurut satu komentar masih 17-18 tahun usianya waktu itu. Masih sangat muda. Ada yang usianya seperti itu? Ya. Anak-anak saya yang sudah kuliah aja sudah lebih dari itu ya. Sehani ya. Sehani berarti cuma dia cowok gitu ya. Dia cowok. Bayangkan pisah dari orang tua, dipekerjakan di situ, difitnah, terus kemudian dipenjara dan masih sangat muda seusia Hani. Tapi kita lihat dia bisa rise up and be victorious. Ya kan? Nah, sekarang kita tinggalkan sebentar Yusuf, kita lihat nih fakta-fakta tahun 2023. Kita baru keluar dari pandemi ya. Keluar dari pandemi baru new normal ya. Kita baru memasuki tuh Pak Jokowi sudah izinkan kita nggak pakai masker ya. Mulai seperti itu. Perekonomian baru aja mulai bangkit lagi ya. Bagaimana pariwisata, travel waktu pandemi itu benar-benar kolaps ya, karena nggak boleh kemana-mana kan, seperti itu. Nah ini mulai digairahkan lagi, bahkan promo-promo wisata itu beberapa teman kami itu punya tour gitu ya, secara tour agent gitu, promo-promo yang saya lihat itu ada ke Hong Kong itu bisa kalau istilah kita tuh beli tiketnya itu bisa beli satu gratis satu gitu. Jadi itu sebenarnya kan promosi 50%. Terus kemudian beberapa yang lalu marak ke Turki juga seperti itu. Ke Turki juga seperti itu. Ada teman saya baru pulang juga dari Kapadokia ngasih oleh-oleh yang itu balon gantungan kunci model balon udara baru pulang. Tapi sekarang mungkin orang mikir-mikir dulu walaupun ada promo ke Turki beli satu gratis satu tiketnya ya setelah terjadi gempa. Nah, kita baru keluar dari pandemi, baru belajar normal, usaha-usaha baru mulai dibangkitkan lagi. Nah, belum lagi ada dampak perang Rusia, ini fakta ya. Fakta yang terjadi saat ini. Belum lagi ada dampak perang Rusia dan Ukraina ya, itu parah juga ya. Karena Rusia ini juga minyaknya banyak ya, terus kemudian juga penghasil gandum terbesar, wilayahnya kan luas banget tuh Rusia ya, seperti itu ya. Sampai akhirnya gejolaknya terasa ke seluruh Eropa ya, seperti itu. Ada krisis energi, krisis pangan, ya. Resesi akibatnya ini juga resesi ekonomi global, kemudian ada krisis pangan dan sebagainya. Gelombang PHK juga terjadi. Dulu orang bilang, oh yang sekarang yang startup, yang digital, yang online, yang gini, tiba-tiba yang mem-PHK duluan mereka justru kan ya, dari Microsoft ya yang mem-PHK duluan justru mereka ya teman-teman ya. Seperti itu, gelombang PHK terjadi karena gejolak-gejolak itu. Oleh karena itu kalau sampai hari ini kita ini masih dipercaya Tuhan bekerja di satu tempat yang baik, bersyukurlah ya, bersyukur ya. Kemudian Pastor D ya dari Perth, Australia, beliau itu pendoa syafaatnya Pastor Nico, ya itu mengatakan juga intensitas gempa akan lebih sering dan itu sesuai dengan penggenapan apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 24:25 tanda-tanda akhir zaman. Dan skala Richternya tuh gede gitu, di atas 5. Dan memang iya ya, memang mulai tahun 2023 nggak ada gempa yang kecil-kecilan, nggak ada ya, hampir semua gede di atas 5. Apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini terjadi seperti itu. Nah, Yusuf bangkit, kita harus juga bangkit. Yusuf faktanya kehidupannya seperti tadi kita lihat.
masuk sumur, di penjara, difitnah. Tapi kita faktanya hari ini tahun 2023 terjadi seperti ini. Tapi pesan Tuhan, kita mesti bangkit dan jadi pemenang. Jangan pecundang ya. Ayo, mengapa Yusuf bisa bangkit dan jadi pemenang? Yuk kita lihat yang pertama. Nomor 1 apa? Baca sama-sama dengan saya. Hidup intim dengan Tuhan. Dekat sama Tuhan, dekat. Dekat sekali sama Tuhan. Teman-teman, kita harus dekat sama Tuhan melalui doa kita, pujian, penyembahan. Oleh karena itu tiap hari baca firman-Nya. Kita ada tuntunan gema, itu seluruh CK5, ayo ikuti. Sehingga pada saat Tuhan bicara melalui rema-rema di gema itu sama, kita juga merasakan itu ya. Kejadian 37 ayat 5 mengatakan begini, dari mana kita tahu Yusuf itu intim dengan Tuhan? Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Yusuf itu mendapat satu mimpi yang dari Tuhan. Bukan orang yang jauh dari Tuhan yang dapat mimpi dari Tuhan. Pasti orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Bukan orang yang gak pernah berdoa, gak pernah saat teduh yang tiba-tiba diberi mimpi oleh Tuhan. Pasti orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Mungkin Anda bertanya begini, kok ada tuh orang di luar sana belum percaya Tuhan tiba-tiba dapat mimpi dari Tuhan. Orang itu pasti punya rasa haus untuk cari Allah yang benar. Kebanyakan orang-orang yang bertobat dari agama lain dan percaya Tuhan Yesus itu karena punya rasa haus ketemu Allah yang benar. Dan dia nggak tahu siapa sih Allah yang benar itu. Dia cari dalam jam-jam doanya di tengah malam, subuh, pokoknya dia cari kebenaran tuh siapa, di mana. Dan mereka dapat pewahyuan-pewahyuan seperti itu. Yusuf ini mimpi, dapat mimpi. One day dia akan menjadi pemimpin yang menyelamatkan seluruh keluarganya, keturunan Yakub. Oke, yang kedua, ayo kita baca sama-sama apa yang dilakukan Yusuf. Melakukan tugas dengan excellent. Ya, perhatikan di sini ya. Kayaknya sepele, tapi ini jadi pelajaran kita semua. Kejadian 37 ayat 15 sampai 17 ya. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sautnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, didapatinya lah mereka di Dotan. Jadi Yusuf satu hari dapat tugas dari papanya, dari Yakub. "Kamu cari ya saudara-saudaramu, tengokin, bawain makanan, kabarnya bagaimana." Zaman dulu kalau menggembalakan domba itu kan cari padang rumput yang mencukupi ternak mereka. Tengokin keadaan mereka bagaimana, itu bisa beberapa hari nggak pulang seperti itu kan. Tengokin, bawakan makanan, kabarnya bagaimana kamu lihat. Yusuf masih sangat muda. Dia bisa dibilang kesayangan Yakub. Dia cari loh, nggak naik mobil, rabikan lagi nggak. Ya, itu walaupun di padang gurun dia jalan waktu itu. Jalan ke sana kemari, kok nggak ada ya di tempat penggembalaan, padang penggembalaan biasanya. Sampai dia ketemu orang, saudara-saudaramu itu sudah jalan jauh ke sana, ke Dotan. Itu bukan tempat yang dekat. Dia cari lagi, dia bukan naik mobil ada AC-nya, cari lagi sampai ketemu. Itu artinya dia melakukan tugas itu excellent, sampai tuntas. Seperti Tuhan Yesus katakan, kalau ada orang mengajak kamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Itu maksudnya bukan semata-mata itu. Lakukan segala sesuatu itu excellent, yang terbaik seperti itu. Yusuf lakukan seperti itu. Dan itu satu benih yang membangun karakternya menjadi orang yang bertanggung jawab. Halo? Ya. Jadi kalau kita dipercaya sesuatu, ayo kita lakukan yang terbaik. Ya, bukan setengah-setengah gitu ya. Saya waktu masih kecil dulu, tetangga kami ini, kami manggilnya Opa Gil ya, orang Belanda gitu. Baik, sebenarnya nggak ada hubungannya dengan itu. Tapi saya kalau pagi-pagi mesti bilang, kakiku
di mana? Siapa yang gitu? Atau siapa yang anaknya begitu mau berangkat sekolah? Kaos kakiku di mana? Dan ibu saya bilang gini, ada di lemari, ayo dicari, di tumpuan itu. Tapi harus tetap rapi. Tapi kaos kakiku di mana? Maunya kan ditunjukkan gini kan. Kalau saya sudah bertanya berkali-kali, ibu saya bilang gini, kaos kakimu ada di opakir sana loh. Itu berarti saya nggak excellent saudara, cuman cari kaos kakinya sendiri aja seperti itu, dan itu terulang ternyata pada anak saya. Mama, kaos kakiku di mana? Itu udah ditata mama di lemarimu sayang. Kasihku di mana kok pagi-pagi heboh kan ya. Kalau yang anaknya sudah nggak sekolah nggak seheboh itu gitu ya. Yang kalau masih sekolah pasti heboh loh pagi. Seperti itu Bu Vero, Pak Yono ini masih heboh ini. Ya seperti itu. Nah saya kadang-kadang juga jawab gini, ada di Tante Pompong sana loh, cari gitu. Baru dia carinya sungguh-sungguh gitu. Ayo kita belajar excellent gitu ya. Kalau kita melakukan sesuatu yang excellent lebih dari yang diminta itu Tuhan senang. Bos kita juga senang. Ya, apapun yang dipercayakan kepada kita jangan kerjakan setengah-setengah, excellent. Jadi ini bekal Yusuf, benih Yusuf, one day dia jadi pemimpin. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini sangat penting, sama-sama dengan saya katakan disertai Tuhan. Disertai Tuhan sangat penting. Kejadian 39 ayat 2 mengatakan begini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Katakan bersama saya, selalu berhasil. Dan hasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, kuncinya disertai ini, dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Kuncinya disertai, nih disertai, Tuhan menyertai. Nah, di sini juga Tuhan menyertai. Buka tangan saudara, kedua tangan saudara. Tuhan sertai saya. Sehingga apa yang aku perbuat Tuhan buat berhasil. Pastikan kita disertai Tuhan. Jangan andalkan kolega sana, kolega sini, kolega sana, ya kenalan pejabat sono, siapa lagi. Jangan andalkan itu. Pastikan saja Tuhan sertai saya. Sehingga apa yang kita lakukan berhasil, ya. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini penting banget. Sama-sama baca. Tidak kompromi dengan dosa. Kejadian 39 ayat 10-12. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu, istri Potifar itu membujuk Yusuf. Saya baru merenungkan berhari-hari loh, dari hari ke hari loh dibujuk, menawarkan dosa. Berhari-hari loh firman Tuhan bilang, halo, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Dia tidak kompromi dengan dosa. Ini bujukannya setiap hari, dari hari ke sehari. Ada seorang anak muda, aduh Kak, kemarin aku nge-vape, lo kok bisa? Habis ditawarin sama temanku. Ya Yusuf aja berhari-hari dibujuk gak bisa jatuh, kok kamu baru ditawarin gitu udah jatuh sih gitu. Ayo semua kita, anak-anak remaja, anak-anak, wanita-wanita, anak-anak muda, bapak-bapak sekalipun, kita ambil sikap hidup gak kompromi dengan dosa. Ada tawaran-tawaran uang-uang yang menggiurkan, gak kompromi. Ya, jangan kompromi dengan dosa. Jangan dikira saya dan Pak Haryo gak pernah ada tawaran gitu. Pernah. Satu kali tiba-tiba yang telepon. Pak Haryo nomor rekeningnya berapa? Pak Haryo nomor rekeningnya berapa? Telepon terus sepanjang kita dari sini sampai Kuningan situ telepon terus. Pak Haryo, sebentar Bu, sebentar saya masih nyetir. Nanti kalau saya sudah parkir Ibu akan saya telepon gitu ya. Begitu kita masuk basementnya Kuningan City, berhenti ditelepon lah karena sudah berkali-kali telepon, Bu.
ada apa? Ini Pak Haryo, saya butuh nomor rekeningnya, saya mau kirim berkat. Baik, dikirim. Menurut teman-teman semua, itu bukan satu kekeliruan ya. Karena ditelepon bolak-balik jelas Pak Haryo gitu kan. Dan kita pelayanan dan sebagainya, besok paginya baru tiba-tiba ibu yang sama itu menghubungi lagi. Pak Haryo, itu sudah masuk belum ya apa transferan saya? Terus kemudian, wah saya juga belum ngecek Bu, sampai gitu ya. Akhirnya dicek lah, waktu itu belum e-banking ya, belum ada e-banking gitu. Datanglah ke bank, lihat, ngecek gitu, atau ke ATM kan ngecek gitu. Masuk 120 juta. 120 juta itu kira-kira menurut teman-teman banyak enggak? Banyak enggak? Halo? Banyak. Tapi tiba-tiba, mohon maaf ya Pak Haryo, ternyata saya salah kirim. Tolong dikirimkan balik ke saya. Langsung dikirimkan Pak Haryo balik. Bisa nggak kita bilang gini, Ibu gimana sih? Masa salah kirim? Mau bolak-balik telepon-telepon nomor, ternyata salah orang. Dari sini sampai Kuningan City diteleponi tuh banyak, terus kita abaikan karena masih nyetir. Itu masa sih sampai salah kirim? Salah orang maksudnya? Nggak mungkin kan? Langsung kita kirim balik. Pak Haryo paham. Ini apa? Iya. Saudara-saudara tahu sendiri. Jadi hati-hati. Dan kami juga tidak mau seperti itu. Kalau ada sesuatu yang masuknya itu gede dan kita nggak kenal, kita doa dulu, ini siapa Tuhan? Ini siapa? Tunjukkan Tuhan. Bener-bener maksudnya bener enggak? Bukan langsung, wih asik apa? Jadi kami pun hamba Tuhan itu bisa ditawarkan seperti itu. Langsung kita kirim balik. Dan kita yakin itu bukan salah kirim. Banyaknya bolak-balik. Dari sini sampai Kuningan City banyak terus gitu ya. Oke. Mari tahun 2023 kita bangkit dan jadi pemenang. Amin. Haleluya. Saya cerita sedikit nih. Siapa yang tahu ini Dodie Austin? Dodie Austin ini ya, ibu dari Pastor Joel Austin ya. Kalau Joel Austin mungkin banyak yang tahu, suka dengerin dari Lakewood Church ya. Seperti itu di Houston, Texas. Nah, kemudian kita lihat di sini. Ibu Dodie Austin ini penulis buku Healed of Cancer, disembuhkan dari cancer. Ternyata kisahnya begini teman-teman. Pada usia 48 tahun, beliau itu divonis dokter sakit cancer liver, hati. Ada 2 benjolan besar sebesar jeruk limau atau apa, saya lupa, pokoknya ada 2 benjolan besar. Dan divonis umurnya tinggal beberapa bulan lagi. Begitu pulang, karena suaminya Pastor John Austin, itu papinya Joel Austin itu juga hamba Tuhan juga. Nah, waktu itu mungkin Pastor Joel Austin belum jadi hamba Tuhan. Pastor John Austin juga hamba Tuhan. Kita pulang, kita berdoa pada Tuhan ya. Kita berdoa pada Tuhan dan mereka berdoa dengan sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan setelah itu Ibu Dodie Austin ini ambil keputusan, aku harus bersikap seperti orang yang sembuh gitu ya. Karena oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku percaya aku disembuhkan. Bukan gak sakit, kesakitan beliau bilang. Kesembuhan itu proses ya. Jadi dia pagi tetap bangun, menyiapkan sarapan buat keluarganya, sampai anak perempuannya gini, mama gak usah gitu deh, mama istirahat aja di kamar. Tapi dia bilang kepada anaknya, kalau aku ingin sembuh, aku harus bersikap seperti aku sudah sembuh. Karena itu imanku, beliau mengatakan begitu. Dan kemudian dia lakukan seperti itu, mendampingi Pastor John Austin KKR besar di India, di bangsa-bangsa, di mana-mana gitu ya. Seperti itu. Teman-teman tahu, dia sehat sampai hari ini. Usianya sudah hampir 90 tahun, masih ada. Putranya 4 atau 5 ya, itu termasuk Pastor Joel Austin, cucunya sudah 19. Itu luar biasa, dan menulis kesaksiannya dalam bukunya Healed of Cancer. Itu dia tidak menyerah dengan keadaannya, dia mau bangkit dan jadi pemenang. Kita kadang mikir ajaib, aneh. Seorang ibu mengatakan gini, Kak, aku ini punya mimpi, punya kafe, pingin usaha. Saya bilang gini, kamu passionnya apa? Pinginnya apa?
mau saya lihat orangnya cukup fashionable gitu ya. Jadi saya pikir apa kamu mau buka butik apa passionmu di mana? Enggak sih, passionku kafe, tapi mana mungkin yuk Kak, ajaib aku nggak punya uang ini. Lah, ayo jangan batasi, ayo kita berdoa. Dan mulailah belajarlah. Buat kafe itu gimana sih, yang disukai konsumen sekarang itu gimana sih, pelajari aja semua itu, udah kita sambil berdoa seperti itu. Nah, ayo kita seperti itu, bangkit dan jadi pemenang itu perlu seperti itu. Oke, yuk kita naikkan pujian, haleluya. Siapa yang mau bangkit dan jadi pemenang, lambaikan tangannya. Tuhan Yesus baik dan mengasihi kita ya. Haleluya. Oke Pak Leo, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang, urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Buka kedua tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, sekali lagi penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, karena itu yang memampukan kami untuk kami boleh bangkit dan jadi pemenang di tengah situasi apapun. Seperti Yusuf, dia jadi pemenang, kami juga akan jadi pemenang. Roh Kudus-Mu lah yang memampukan kami, bukan dengan kekuatan kami. Tuhan, kami sebentar juga akan membawa persembahan kami ke hadirat-Mu. Apapun persembahan kami, persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur, buah sulung, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mengasihi Engkau, kami hanya mau taat aja kepada firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati semua persembahan kami ini Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang belum ada benih untuk ditabur, Tuhan satu saat Engkau juga akan memberkati dan menyediakannya. Berkati juga Tuhan mereka. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk, boleh naikkan satu pujian. Kita akan membawa persembahan kita ke depan ya.
kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, Kau melawat kami. Kami percaya waktu kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau, Engkau memulihkan keadaan kami Tuhan. Engkau memulihkan perekonomian kami, Engkau memulihkan kesehatan kami, Engkau memulihkan keluarga kami Tuhan. Anak-anak kami akan menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, generasi Yeremia yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang gak kompromi dengan dosa. Tuhan Yesus, kami memberkati pemimpin-pemimpin rohani kami, Pastor Niko Nyoto Raharjo bersama ketiga wakilnya, pakai Tuhan. Oh, hamba-Mu ini membawa sebagai the father of the church Pentecost, Kau terus pakai, urapi Tuhan. Biar kami semua gereja Tuhan menangkap visi ini. Berkati pemimpin kami, mentor kami, Gembala CK5, Pak Tim bersama Ibu Indri, juga putra-putri beliau Joseph, Juena, Engkau yang pakai, Engkau memberkati. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, juga seluruh wakil gembala yang ada Tuhan, Pastor Sasmoko sekeluarga, Pastor Anton sekeluarga, hamba-Mu Tuhan sekeluarga Tuhan. Kami ingat Pastor Benny Philadelphia sekeluarga, Pastor Andy di Korea Tuhan. Biar kami sehati, kami tetap unity mengasihi Engkau. Kami menangkap api revival yang daripada-Mu. Kami percaya CK5 GPI Miracle Service Harapan Indah akan menuai jiwa-jiwa, akan mengalami revival yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bukan kami tapi Roh Kudus. Berikan kami hati yang haus dan lapar akan Engkau. Berikan kami hati yang bertobat. Berikan kami hati yang rendah hati ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Jamah dan lawat anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kau memberkati anak-anak-Mu senantiasa. Mari buka kedua tangan di hadapan Tuhan. Diberkatilah keluar masuk-Mu. Engkau disertai Tuhan seperti Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga apa yang Kau perbuat Tuhan buat berhasil dan beruntung. Diberkati buah kandungan-Mu. Mereka menjadi generasi Yeremia yang mengasihi Tuhan. Yang memberitakan Injil yang tidak kompromi dengan dosa. Anak-anak kita akan menduduki posisi-posisi yang penting. Sekolah di sekolah-sekolah yang terbaik, yang berpengaruh bagi negeri ini untuk memajukan Indonesia. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Berkatilah Engkau dengan gandum yang terbaik, minyak yang terbaik, anggur yang terbaik. Perlindungan Tuhan nyata atasmu. Janjinya dalam Mazmur 91, perlindungannya nyata. Haleluya, haleluya. Mari buka kedua tangan di hadapan Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal yang mengasihi kita. Urapan kasih sayang, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.